Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi asma'in wa ba'd. Malam ini saya sangat bahagia sekali bisa virtual sama Pak Kiai Islah Buhairi. Ya. Mudah-mudahan nanti ini bukan yang pertama dan terakhir kali ya, insya Allah akan berlanjut insya Allah. Karena saya juga menemui banyak titik-titik kesamaan dalam pemikiran tadi. Oleh karena beliau tadi masuk melalui pemikiran Faraj Fudah yang mati dibantai semacam itu, diculik gitu. Itu merupakan salah satu tokoh besar ya dalam Harokah Tanwiriyah yang ada di Mesir itu. Dengan matinya Jalan Buhairi ini malah memunculkan tokoh-tokoh baru yang lebih resistannya begitu tinggi ya. Sampai sekarang masih berlangsung. Seperti Islam Buhairi. Ya, itu salah satu tokoh pencerahan, lightening lah ya. Lightening ya, kan itu lightening aja, bukan pencerahan ya. Islam Buhairi, seperti Syed Qimni, itu mereka masih gigih terus ya. Kemudian juga Ilal Rusdi dari Maroko, kemudian Muhammad Syahrur dari Tunisia, tapi sudah meninggal barusan belum lama, 3 bulan lalu sudah meninggal. Kemudian juga Ahmad Abdul Mahir juga begitu gigih. Kemudian juga Ibrahim Aisyah dan sebagainya. Malah justru tokoh-tokoh moderat seperti Toha Hussein tersingkir sekarang, tersudutkan di Mesir itu. Kemudian sebenarnya Muhammad Abduh juga fatwa-fatwanya itu sudah mulai digeser pelan-pelan. Kemudian juga Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Shaltut, ya tokoh-tokoh itu tuh udah digeser sekarang ya. Kemudian juga tentang orang Saudi tadi, sekian dari sekian itu ateis gitu. Kalau saya bukan katanya, saya hadir dalam camping di tengah hutan bersama mereka, orang-orang Saudi, ya pakai jubah, pakai sorban, ya tapi mereka tidak bertuhan. Ya memang saya sengaja dikirim ke sana untuk ikut gabung dengan mereka, ya betul-betul tidak bertuhan. Ya mereka itu ya melihat itulah ketidakadilan yang ada di kerajaan Saudi itu. Mereka justru saya tidak bertuhan. Iya, semuanya itu bohong itu mereka ya karena itu pertemuan di camping ya, camping antara mereka, camping itu. Kalau siapa? Kaderisasi namanya. Kaderisasi ya itu. Saya pernah ikut gitu. Jadi saya bukan katanya, saya sendiri. Itu tahun 73 kira-kira, tahun 72, 73 lah. Iya, saya ikut. Itu di hutan antara Syria dengan Turki di Kasab itu. Kemudian lagi bahwa kita sendiri juga melihat tadi untuk merespon saja. Rasulnya saja itu kan banyak orang Islam di Indonesia yang tidak tahu sebab kematiannya. Kalau kita bukakan juga mengerikan juga, ya. Sampai pernah orang nggak percaya kalau Nabi itu matinya diracun tuh. Iya, masa diracun? Kalau Nabi mah tidak aneh, mati digergaji, mati diracun, mati disalib, mati dibakar itu biasa kalau Nabi mah. Masa aneh? Ya, memang seperti itu. Nah, kita ya kenapa? Karena masyarakat kita, terutama kaum santri ya, punten, itu sejarahnya mereka terbatas sama itu. Khulasanul yakin. Ya, kali itu. Ya, artinya ada satu versi kan. Kalau jujur dibaca dong semua sejarahnya, dibaca oleh Syiah, oleh Mu'tazilah, bahkan oleh Khawarijnya sendiri, kita baca semuanya, kita bandingkan gitu. Nah, itu. Ya, sampai Khulafaur Rasyidin sendiri ya, Abu Bakar mati diracun, Umar mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati dipukulin, disiksa, istrinya mati digencet, anaknya mati dipotong lehernya, banjir darah. Satu pertanyaan,
Nabi Muhammad 32 tahun ya, dengan visi yang luar biasa, yaitu membangun masyarakat yang berdasarkan persatuan dan kesatuan. Jadi memang selama Nabi itu berjuang 32 tahun, apa yang dibangun? Yang dibangun itu kalimat tauhid. Yang dibangun kalimat tauhid. Kalimat itu kata, kalimat. Tauhid itu adalah persatuan. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, kata persatuan. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil mula itu sudah menjadi tokoh pemersatu. Sejak anak-anak itu dia paling rajin mendamaikan teman-temannya yang berkelahi. Sampai juga beliau selalu menjadi mediator, menjadi konselor lah dalam rumah tangga, yang selalu menghindari jangan sampai terjadi perceraian. Nah, ketokohan Nabi sebagai tokoh pemersatu itu puncaknya pada usia 25 tahun ketika mereka bersengketa meletakkan Hajar Aswad. Itu. Beliau telah mampu menghindarkan terjadinya perang saudara di Mekah ya, dengan cara yang kita tahu semuanya. Hajar Aswad yang ditaruh di tengah sorban dan masing-masing suku itu. Nah, itu. Jadi satu pertanyaan, ketika Nabi diangkat jadi Rasul, kira-kira apa tugas Nabi ini? Tugas utamanya, percayalah, tidak akan jauh dari isi pikiran Kanjeng Nabi, yaitu membangun negara kesatuan dan persatuan. Kalau di sini NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan, kalimat itu tauhid. Kalimat itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalimat lafal juga sama, bahasa Arab juga. Tauhid itu adalah dari kata wahada, kalau ikut wajan fa'ala yufa'ilu tauhilan wahada yu'ahid. Jadi kalimat itu kalimat kata persatuan. Nah, ternyata berhasil, gemilang luar biasa mempersatukan suku-suku Arab yang saling perang saudara berpuluh-puluh tahun itu selesai dalam waktu 23 tahun. Akan tetapi begitu Nabi meninggal dunia, dalam detik yang sama, tidak ada jeda waktu lagi, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Sejak Nabi meninggal dunia tanpa jeda waktu, pada detik yang sama pecah kongsi. Gara-garanya apa? Nah, gara-garanya adalah untuk menunjuk siapa yang menggantikan Rasulullah. Nah, disitulah benih awal daripada masing-masing kelompok, karena Madinah itu kan terdiri dari piagam Madinah itu kan kesepakatan bersama, konsensus bersama mendirikan negara. Ya Yahudinya, ya Nasraninya, ya Muhajirinya, ya Ansornya semuanya. Nah, ketika meninggal siapa yang menggantikan? Nah, mereka sibuk musyawarah atau berdebatan di Saqifah Bani Sadiyah sampai mayat Rasulullah yang sangat suci itu tidak terurusi. Bayangkan, sangat menjadikan juga sih. Konon sampai 3 hari kok. Sehingga Sayyidina Ali nanya, kemana para sahabat ini? Masa diterlantarkan begini? Enggak ada yang datang kok. Lagi apa? Lagi rapat di Saqifah Bani Sadiyah. Rapat apa? Rapat menentukan siapa yang menggantikan Khalifatu Rasulillah. Khalifatu. Jadi khulafah itu bukan Khalifatullah, bukan Khalifatu Rasulillah. Jadi Khalifatu Rasulillah, Khalifatu Rasulillah, Khalifatu Rasulillah, yang kembalinya Khalifatu Khalifati Rasulillah. Jadi itu. Ya konon katanya Sayyidina Abu Bakar sendiri datang terakhir setelah dikubur, baru datang ke kuburannya, ikut nyapuin kuburannya. Bayangkan, kita orang Indonesia begitu cinta kita ya, kerinduan kita. Ternyata nabinya sendiri seperti itu. Ini kan mengenaskan, banjir darah kan. Ya kenapa?
Nah, ada sebagian orang yang mempersalahkan, saya tidak setuju. Kelemahannya karena Nabi tidak menunjuk putra mahkota, tidak menunjukkan suksesi, bahkan tidak menentukan sistem pemerintah apapun juga. Nabi tidak menunjukkan apakah imarat, apakah kesultanan, apakah kerajaan, apakah republik, enggak. Lepaskan gitu. Itulah. Tapi saya tidak setuju bahwa itu sebagai kelemahan Rasulullah. Memang settingannya seperti itu. Jadi artinya sebab ini terjadi itu karena persoalannya adalah rasa kegembiraan itu apa? Euforia ya. Euforia yang berlebihan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin itu adalah merupakan satu pemikiran demokrasi yang baru dalam eksperimen. Iya, belum pernah ada pada zamannya pemimpin dipilih, nggak ada. Belum ada pada zamannya bahwa masyarakat itu, negara itu punya konstitusi, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya undang-undang dasar yang berupa kitab suci itu. Sejak dulu kala yang nama hukum itu ya mulutnya raja. Fir'aun itu penggal, paling ya penggal, sudah nggak ada pengacara, nggak ada hakim, nggak ada. Jadi hukum itu ada di mulutnya raja. Namrud mengatakan Ibrahim dibakar hidup-hidup. Fir'aun juga mengatakan itu tukang sihir dipotong tangan kanannya, kaki kirinya dipotong. Ya, seperti itu. Nah, masyarakat yang waktu itu sudah punya konstitusi. Dan kenapa tidak menunjuk? Karena sengaja diflurkan semacam itu. Karena lihat dari itu berarti jelas bahwa Islam tidak menunjukkan sistem satu pemerintahan. Yang penting adalah hanya dua, yaitu supremasi hukum dan keadilan sosial. Selesai, apapun jadinya. Dan tidak bisa disangkal bahwa negara yang ada rajanya masih lebih stabil daripada yang ada rajanya kok. Iya, kita aja di sini, yang daerah kita yang masih ada sultan tuh, lebih stabil. Iya, karena ada tokoh pemersatu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa republik lebih hebat dari kerajaan. Yang penting adalah supremasi hukum dan keadilan sosial. Nah, karena Nabi tidak pernah menunjuk siapa yang meneruskan, maka dalam perdebatan mereka mencari legalitas historis. Orang Ansar sebagai penduduk asli Madinah yang menampung orang-orang muhajirin, mereka mengatakan yang jadi khalifah ya kami orang Ansar. Negeri-negeri kamu orang mana? Maka sana pulang sana, maka ini negeri kami kok. Masa kamu yang mimpin? Nah, tetapi orang muhajirnya juga sama, berdasarkan legalitas historis juga. Iya, kamu di sini kebagian enaknya aja, yang babak beluran kami, yang dicincangkan kami, yang dibakarkan kami, yang dimusnahkan harta itu kami semuanya. Kami yang menderita. Suku Quraisy juga mengajukan opsi yang lain bahwa harus dari orang Quraisy. Nah, perdebatan itulah akhirnya menjadi terpilih secara kebetulan kepada Abu Bakar. Tetapi Umar sendiri mengatakan, kita milih Abu Bakar nih kesleo, kepleset. Artinya apa? Kesalit apa namanya? Terkilir ya, kesandung lah. Ya, kesandung, falta. Di ikhtiarna ala Abu Bakar itu faltatna, kesalahan kami. Bayangkan. Nah, itulah makanya karena euforia, karena rasa demokrasi dipimpin sehingga terjadilah banjir darah. Kenapa? Idenya sudah ide yang luar biasa, demokrasi. Masyarakat dunia waktu itu belum paham, belum siap untuk hidup demokrasi. Buktinya mana? Kembali kepada kerajaan lagi. Nah, itulah makanya. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa jadi persoalannya adalah zaman Khulafaur Rasyidin itu bereksperimen
pertama kali eksperimen tentang hidup berdemokrasi. Itu berpengalaman sekali itu, maka harganya mahal sekali. Rata-rata matinya terbunuh semua. Abu Bakarnya matinya diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati digebukin, istrinya mati digencet, anaknya mati dipenggal kepalanya dan sebagainya. Nah, kemudian kita bicara tentang Khawarij, kita singkat saja karena waktunya 30 menit ya. Jadi singkat saja, ini kita ingin mempelajari tentang beberapa dasar-dasar pemikiran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu sendiri juga akhirnya terpecah menjadi firqah-firqah, menjadi berbagai macam aliran. Karena terjadi juga pertengkaran pendapat di antara mereka. Yang satu adalah Al-Azhariqah. Mu'tazilah, aliran Azhariqah, mereka itu adalah pengikutnya Nafi' bin Al-Azzaq. Ya. Kemudian Azhariqah ini beberapa mabadinya, prinsip-prinsip pemikirannya itu ditandai dengan satu, bahwa annahum la yarawna mukhalifihim ghaira mu'minin faqat. Jadi mereka tidak melihat orang yang berbeda pandangan dengan Mu'tazilah bukan hanya tidak beriman saja, bal yarawna annahum musyrikun. Jadi kalau Khawarij bukan kelompoknya, itu musyrikun, ya, mukhalladuna finnar, dihukum abadi di dalam neraka. Wa yahillu qitaluhum wa qatluhum, boleh diperangi dan boleh dibunuh, habisin aja. Itu satu. Yang kedua, bahwa kampung halaman atau kota tempat tinggal orang-orang yang bertentangan, berlawanan dengan Khawarij itu dianggapnya daru harbin, sebagai negara musuh. Dianggapnya itu yang kedua. Yustabahu fiha ma yustabahu, semuanya dihalalkan, dibolehkan. Fi qitali al-kufar, sama seperti, jadi diizinkan diperangi seperti mereka memerangi orang-orang kafir. Min nahbi amwalihim, dengan cara merampok harta boleh. Wasabil aulad wan nisa, juga memperbudak, ya, menculik anak-anak dan perempuannya. Wabitali, selanjutnya yubah istirqaq, juga boleh diperbudak. Jadi orang yang tidak sida dengan Khawarij itu boleh diserang dan lalu boleh diperbudak oleh mereka. Itu dua. Yang ketiga, di antara pendapat mereka juga, mereka mengatakan bahwa anak-anak dari orang-orang yang berseberangan dengan Khawarij itu mukhalladuna finnar, abadi dalam nerakanya. Ay adna dhanba alladhi aujaba kufra mukhalifihim yasri ila auladihim. Jadi dosa karena tidak bergabung menjadi Khawarij itu nurun ke anaknya, itu boleh diperangi. Kemudian keempat, di antara pendapat-pendapat mereka fikih itu, ya, mereka mengatakan bahwa hukum rajam itu enggak ada, karena dalam Al-Qur'annya itu enggak ada. Kemudian selanjutnya mereka melihat bahwa al-qadzaf itu, hukum qadzaf itu menuduh istri berzina, itu la yathbutu illa liman yaqdzifu muhsanah, hanya terjadi pada muhsanah, perempuan yang berzina. Tetapi lelaki tidak berzina, tidak bisa diqadzaf atau tidak bisa dituduh berzina, karena ayatnya adalah walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jadi laki-laki perempuan enggak ada. Kemudian
Selanjutnya wa yarawna annahu yajuzu 'alal anbiya an yartakibul kaba'ir. Jadi para nabi juga mungkin juga bisa melakukan dosa-dosa besar. Ini aneh-aneh kan gitu. Ini dosa-dosa mereka itu. Wasaghair dan dosa-dosa kecil juga. Bahwa itu semuanya tidak diragukan lagi, sangat bertentangan dengan yang kita yakini, ya. Idh annahum bainama yukaffiruna murtakibal kaba'ir yujawizunaha alal anbiya. Jadi nabi-nabi juga bisa melakukan dosa-dosa. Apa dalilnya? Dalilnya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang sekarang. Berarti berdosa juga. Itu begitu. Kemudian aja lagi Khawarij An-Najdat. Kita lihat saja waktunya terburu. Kemudian ada lagi Khawarij As-Safariyah. Ya. Kemudian ada lagi Khawarij Al-Ajaridah. Ini enggak sempat kita terangkan satu persatunya. Kemudian ada Al-Ibadiyah yang terakhir. Ya, mereka itu adalah pengikut Abdullah bin Ibad. Mereka itu Khawarij yang paling terbanyak, ya. Paling terbanyak atau paling moderat lah di antara yang lain-lain itu. Dan mereka lebih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan pemikirannya, dan mereka juga tidak terlalu berlebihan. Tetapi di samping itu mereka ada beberapa dasar-dasar pemikiran Ibadiyah ini, ya. Kemudian jumlah sebanyak apa dasar pemikirannya ini satu, bahwa orang-orang yang bertentangan tidak sepaham dengan orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan Ibadiyah ini laisa musyrikin wala mu'minin. Nah, musyrik tidak, mukmin juga tidak. Dan di mereka disebutnya orang kafir saja, kafir. Jadi bukan musyrik, bukan mukmin, tapi disebutnya kafir. Mereka mengatakan bahwa mereka itu orang kafir, kafir nikmat, bukan kafir i'tiqad. Kemudian juga karena mereka mengkafirkan Tuhan, ya, karena mereka telah menyanyiakan nikmat Tuhan ini. Kemudian yang kedua, darah para penentang Khawarij itu haram, itu paling berat, nggak boleh. Dan perkampungan orang-orang yang non Khawarij disebut dengan perkampungan tauhid, bukan terharam. Kemudian yang jim, yaitu tidak dihalalkan ghanimah muslimin yang memerangi al-Khawarij. Kemudian yang keempat adalah diperbolehkan menikah dengan orang di luar Khawarij. Itu kira-kira beberapa kepentingan. Jadi ini benang merahnya. Khawarij itu kan eksklusif berarti. Nggak boleh kawin orang lain. Di sini ada nggak aliran yang tidak boleh kawin orang lain? Ada kan? Mestinya khusus ya guys. Jadi satu, benang merahnya eksklusivisme satu. Yang kedua, mengkafirkan orang lain. Jadi apapun aliran yang sekarang ini berarti ada benang merahnya. Siapapun yang paling kiri kafir bid'ah musyrik itu ya ini benih awal ini semuanya jadi salah semua, hanya mereka yang benar. Nah, sehingga pada akhirnya kesimpulan saya dari ini semuanya supaya cepat saja. Dari mana munculnya radikal itu? Sebetulnya kata radikal sendiri sebetulnya. Ketika saya kecil, kata radikal itu tidak seperti ini. Ya,
70 tahun yang lalu ya, saya masih anak ini, kata radikal itu bukan kekerasan ngebom sana ngebom sini, bukan. Ketika ada seorang perempuan yang kulitnya putih bersih, bajunya merah menyala, wah radikal banget, artinya kontras. Ya, jadi bergerak ya, mafhum dilalah dari satu terma itu memang bergerak, bergeser, berubah atau kadang-kadang hilang ya, seperti dulu namanya apa? Politikus ya. Dulu kan politikus. Sekarangnya politisi kan? Ya iya kan gitu. Ya semacam itu. Jadi kemudian pada akhirnya dari mana pemikiran dasarnya radikal itu muncul adalah ketika seseorang itu meyakini bahwa dirinya yang paling benar. Sebab orang yang mengklaim dirinya paling benar itu berpotensi menyalahkan siapapun. Ya, dan akhirnya juga sangat rawan sekali dengan pertengkaran dengan siapapun. Dan di akhirnya dia merasa mendapat mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain dengan segala cara. Jadi pada akhirnya ya untuk meredam bagaimana supaya Anda tidak radikal, ya cobalah berikan kesempatan orang lain bisa benar juga dong. Kalau Anda ingin benar, Anda tidak boleh merasa benar. Karena Anda kalau sudah merasa benar, Anda sudah nggak benar. Karena orang yang benar itu nggak pernah ngerasa benar, rasanya salah dulu. Kanjeng Nabi itu orang yang paling benar ya. Tapi Nabi itulah orang yang mungkin lebih banyak merasa bersalah dari kita. Ya, Nabi itu sehari taubatnya itu 100 kali. Beliau mengatakan ya ayyuhannas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertobat sehari 100 kali. Nabi yang dijamin tidak berdosa, dia bertobatnya sehari sekali, tidak pernah merasa benar. Jadi kalau Anda sudah merasa benar, Anda sudah nggak benar. Karena orang benar itu tidak pernah ngerasa benar. Orang benar itu selalu bertobat kepada Allah. Ya, apalagi ketika Anda merasa paling benar. Kalau sudah paling benar berarti Anda adalah makhluk yang paling nggak benar. Karena apa? Akan menyalahkan siapapun, akan bertengkar dengan yang berbeda pendapat, dan di penghujungnya akan memaksa orang lain dengan segala cara harus benar seperti dirinya. Saya kira mungkin itulah, kalau pengen jangan orang radikal ya jangan ngerasa benar. Ya seperti itulah kira-kira, mudah-mudahan manfaatnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.